صل وسلم يا سلام على النبي خير الأنام والآل. قال المصنف الإمام الحبيب العلامة أحمد بن زين بن علوي الحبشي رحمه الله ونفعنا بعلومه. ثم المصير لجنة ونعيمها أو حر نار والعذاب الأفظع فنسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. والسعيد من آمن بالله وصدق بالجنة ونعيمها وبالنار وسعيرها وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بما صدق به وعمل له وخاف مما خوفه الله به من عذاب جهنم ورغب فيما رغبه الله من نعيم الجنة وأصناف سرورها مما جاء في القرآن والأحاديث الحسان كسورة الرحمن من قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان إلى آخر السورة. وقال تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها إلى آخر ما ذكر تعالى. فللجنة ثمانية أبواب من كان من أهل الصلاة دعي من بابها ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان ومن كان من أهل الصدقة دعي من بابها ومن كان من أهل الجهاد دعي من بابه. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجنة غرفا من أصناف الجواهر كله يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها وفيها من النعيم واللذات ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال جابر راوي الحديث قلت يا رسول الله لمن هذه الغرب؟ قال لمن أفشى السلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام إلى آخر. Makna daripada kalam Al-Allamah Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alawi rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Surga, semoga Allah memasukkan kita semua ke dalam surga dan melindungi kita dari siksa neraka. Orang yang beruntung adalah orang yang beriman kepada Allah, meyakini surga dan kenikmatannya, neraka dan panas apinya, beriman dan mengamalkan apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takut akan ancaman siksa neraka, mengharapkan kenikmatan dan kebahagiaan surga yang telah berulang kali disebutkan oleh Allah dalam kitabnya dan juga diriwayatkan dalam berbagai hadis. Sebagai contoh adalah wahyu Allah dalam surat Ar-Rahman berikut sampai akhir surat, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada dua surga. Orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan mendapatkan dua surga. Bermacam-macam ulama menafsirkan ayat tersebut. Ada yang mengatakan bahwa orang yang takut kepada Allah itu akan dapat dua surga. Pertama surga di dunia, dan yang kedua adalah surga di akhirat. Surga di dunia itu adalah ma'rifatullah, kenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan wahyu Allah ta'ala wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha
salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Surat Az-Zumar 73. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya dibawa ke dalam surga berumbung-rumbungan, sehingga apabila mereka sampai ke surga itu, sedang pintu-pintunya telah terbuka, dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, kesejahteraan dilimpahkan atas kalian, berbahagialah kalian, maka masuklah surga ini sedang kalian kekal di dalamnya. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin disebutkan Miftahul Jannah khamsatun. Kunci surga itu ada 5 macam. Artinya bila 5 macam ini ada pada kita, kita dengan mudah bisa memasuki surga itu. Yang pertama, ayyamna'a nafsahu min jami'il ma'asi, bahwa dia mencegah dirinya dari sekalian maksiat. Menjauhkan diri daripada yang dilarang Allah. Kalaupun dia berbuat yang dilarang Allah, maka segera dia bertobat kembali, minta ampun kepada Allah. Karena kadang mungkin kita bisa sepenuhnya menjauhi yang dilarang oleh Allah. Cuma diberi Allah kita sesuatu anugerah, yaitu tobat. Nah, bila mana kita tobat kepada Allah, berarti kita sudah dianggap tidak punya dosa. At-taib minaz zambi kaman la zambalah. Orang yang tobat dari dosa sama dengan orang yang tidak ada dosa baginya. Firman Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Yang kedua, kunci surga itu adalah ayyarda bil yasir minad dunya. Dia ridha dengan sedikit daripada dunia. Dia ridha dengan yang sedikit daripada dunia. Karena kalau kita ingin berbanyak-banyak dalam dunia, berbanyak-banyak mencari sesuatu daripada dunia, maksudnya itu akan menyulitkan kita jalan ke surga. Rasulullah mengatakan, inna thamanal jannah tarkud dunia. Harga sebuah surga itu adalah meninggalkan dunia. Jadi orang yang ingin dapat kunci surga itu, salah satunya dia mesti ridha dengan yang sedikit daripada dunia ini. Yang ketiga, ayyakuna harisan 'alat ta'at, bahwa dia itu ingin atas berbuat taat, selalu hendak berbuat taat kepada Allah. Firman Allah, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun, surga yang diberikan kepada kamu itu dengan sebab yang kamu kerjakan di dalam dunia. Yang keempat, kunci surga adalah ayyuhibbas salihin, dia cinta kepada orang-orang saleh, cinta kepada orang-orang yang takwa kepada Allah, suka berkawan, suka berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Yang kelima, ayyuksirad du'a wa yas'alallaha ta'ala al-jannah, dia banyak berdoa, minta kepada Allah agar diberi Allah surga. Nah, itu 5 ujar di dalam kitab Tanbihul Ghafilin tadi, merupakan miftahul jannah, kuncinya surga tadi. Surga memiliki 8 pintu. Siapa yang suka salat akan dipanggil dari pintu salat. Yang suka berpuasa akan dipanggil dari pintu Ar-Rayyan.
Yang suka bersedekah akan dipanggil dari pintu sedekah, dan yang suka berjihad akan dipanggil dari pintu jihad. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa dalam surga terdapat kamar-kamar yang terbuat dari berbagai macam permata. Bagian luarnya tampak dari dalam dan bagian dalamnya tampak dari luar. Di dalamnya terdapat karunia dan kenikmatan yang tidak pernah disaksikan oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Itu surga. Orang yang suka sembahyang akan dipanggil masuk surga melalui pintu salat. Artinya orang ini banyak melakukan sembahyang, berbagai macam sembahyang sunat selain yang fardu dilakukannya. Artinya orang ini hobinya, kegemarannya, kesukaannya salat. Dipanggil dia masuk surga melalui pintu salat. Kalau orang nang kada suka sembahyang, orang yang sembahyangnya pas-pasan, tentu kada akan dipanggil lewat pintu salat. Karena itu hadis menunjukkan orang yang suka. Orang yang suka berpuasa, ketujuh puasa, nang fardu sudah nyata, nang sunat-sunatnya puasa juga nya ketujuh puasa. Nah, dia pun akan masuk surga dipanggil lewat pintu Ar-Rayyan. Orang yang suka berjihad, berjuang fisabilillah, dia akan dipanggil masuk pintu Al-Jihad. Coba kita membayangkan sembahyang kita kada tapi suka, dalam pintu sembahyang kita sudah lepas. Puasa kita nang fardunya aja, puasa sunat kada suka, bisa lepas dipanggil dari pintu puasa. Bersedekah kada suka juga, kecuali ada perlunya, ini sudah lepas, kada akan dipanggil daripada pintu sedekah. Berjihad fisabilillah sudah kada juga, kada akan dipanggil dari pintu jihad fisabilillah. Jalan mana kita masuk ke surga itu? Jalan mana kita kayaknya masuk ke surga? Amun sebuting-buting kita kada nang sukanya. Sembahyang kada suka, puasa kada suka, jihad kada ada, sedekah kada suka. Nah, jadi Rasulullah menerangkan tadi bahwa surga tadi ada mempunyai macam-macam kamar yang terbuat dari berbagai macam yang indah-indah, yang kada pernah dilihat oleh mata dalam dunia ini, didengar oleh telinga, terlintas di hati kita pun kada pernah macam itu. Indahnya, bagusnya kamar-kamar yang ada di dalam surga itu. Dalam sebuah kesempatan Jabir radhiyallahu anhu, perawi ini hadis, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, liman hadhil ghurab?" Qala liman afsas salam wa at'amat ta'am wa shalla bil lail wan nasu niyam. Wahai Rasulullah, untuk siapakah kamar-kamar ini? Kamar-kamar yang begitu indah diceritakan Rasul tadi, sagan siapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, untuk orang yang menyebarkan salam. Menyebarkan salam, menebarkan salam, ini mengandung dua makna. Termasuk di sini adalah menebarkan salam itu artinya orang yang suka mengucap assalamualaikum. Ada berteman siapa? Assalamualaikum. Teman siapa? Assalamualaikum. Suka menebarkan salam. Ada juga yang mengatakan dimaksud dengan menebarkan salam itu adalah artinya menebarkan kesejahteraan kepada orang lain.
menebarkan kedamaian kepada orang lain. Nah, bila orang yang menebarkan kesejahteraan kepada orang lain, menebarkan kedamaian kepada orang lain, maka hidupnya kada akan mau menzalim orang lain, kada mau menipu orang, kada mau mencuri ampun orang, kada mau merampok ampun orang, kada mau menyakiti orang, kada mau menyambati orang, kada mau segalanya nang kada baik kepada orang. Kenapa? Karena dia menebarkan salam kesejahteraan. Yang kedua, ujar Nabi, wa at'amat ta'am, memberi makan. Surga yang begitu indah tadi juga diperuntukkan untuk yang memberi makan orang. Memberi makan orang ini kita sangat tergantung kepada orang nang di dapur. Memberi makan orang ini sangat tergantung kepada bini kita. Kayak apa aja kita hendak memberi makan orang, mun bini kada katuju, kada kawa. Karena bini nang memasak, bini nang membasuh piringnya, bini nang segala-galanya menyimpuninya. Nah, jadi laki-laki dalam hal ini perannya hanya masalah dana, masalah duit. Ada orang sugih berduit, bininya kada kawa penguliran, kada kawa jo memberi makan orang. Kan ribut. Makin banyak yang diberi makan makin ribut. Nah, jadi memberi makan orang ini sangat tergantung lawan mar'atun salihah, perempuan nang saleh. Kalau bini kita ini bini nang salihah, katujuh aja memberi makan orang. Walaupun inya ribut tapi inya rame. Asa katujuh. Amat ta'am, memberi makan orang. Amun kita nukar nasi bungkus beri makan orang kada dapat napa-napa bini. Kita hanya surangan ke surga. Nukar nasi bungkus na atare ke rumah-rumah orang, memberi makan juga bini kan napa-napa. Tapi amun duitnya duit laki, bini nang memasakinya, nah kedua-duanya itu ke surga. Yang ketiga, ujar Nabi kita, wa shalla bil lail wan nasu niyam, dan mengerjakan salat malam ketika manusia tidur malam. Hadis riwayat Abu Nuaim. Jadi tiga perkara ini, menebarkan salam, memberi makan kepada orang, dan sembahyang di tengah malam, itu merupakan kunci untuk memiliki kamar-kamar yang indah di dalam surga tadi. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan Jabir tadi.